Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tak lupa kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua masih bisa bertemu di kesempatan ini. Dua kalinya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhtadin Amri selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi konsolidasi dan kepada teman-teman mahasiswa semua yang berbahagia. Izinkan saya, Diki Wahyu Darmanto dengan NIM 402200135 dan rekan saya Dika Yulianto Bagus Nugroho dengan NIM 402200136 untuk membuka presentasi berikut ini dengan topik transaksi entitas induk dan entitas anak aset tetap yang tidak disusutkan. Transaksi penjualan aset antara entitas dalam suatu kelompok usaha sering terlibat berbagai transaksi. Salah satunya adalah transaksi jual beli aset tetap. Aset tetap sebagai salah satu aset yang penting dalam mendukung operasional perusahaan seringkali diperoleh entitas dari entitas induk, entitas anak, atau dari entitas lain yang juga entitas anak dari entitas induk yang sama. Ilustrasi pembuka memberikan gambaran tentang transaksi jual beli aset tetap antara entitas dalam kelompok usaha yang sama. Dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Dampak terhadap pencatatan entitas induk transaksi penjualan aset tetap antara lain entitas induk dan entitas anak dapat menghasilkan keuntungan atau kerugian. Keuntungan atau kerugian tersebut belum terrealisasi selama aset tersebut masih dimiliki oleh entitas anak atau entitas induk. Atas keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi tersebut, entitas induk harus membuat pencatatan. Dampak terhadap jurnal eliminasi transaksi jual beli aset tetap antara entitas induk dan entitas anak juga harus dieliminasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Dilihat dari si konsolidasian aset tetap yang diperoleh entitas anak dan entitas induk atau sebagainya harus dicatat pada nilai perolehan dari pihak non-afiliasi. Dengan demikian, selama aset tetap tersebut masih digunakan oleh entitas anak atau entitas induk, maka keuntungan atau kerugian yang diakui oleh entitas induk atau entitas anak belum terrealisasi. Untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian, maka dibuat jurnal eliminasi atas keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi tersebut. Transaksi penjualan aset tetap tidak disusutkan. Dampak transaksi penjualan aset tetap tidak disusutkan terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Contoh dampak penjualan tanah terhadap pencatatan entitas induk dari jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi PT Palapa atau PTP memiliki 100% saham di PT Samudra atau PTS. Berikut adalah informasi terkait dengan transaksi jual beli aset tetap antara PTP dan PTS. Pertama, peristiwa 1 atau P1, PTP memperoleh tanah dari pihak non-afiliasi pada harga 900 juta rupiah. 2. Peristiwa 2, P atau P2, PTP menjual tanah kepada PTS pada harga 1 miliar rupiah. 3. Atau peristiwa 3 atau P3, PTS menjual tanah kepada pihak non-afiliasi pada harga 1.200.000. Ilustrasi di atas dapat digambarkan sebagai berikut. Pertanyaannya, bagaimanakah pencatatan yang harus dilakukan oleh PTP dan jurnal eliminasi yang dibuat saat penyusunan laporan keuangan konsolidasian tahun 2015? Skenario pertama, seluruh peristiwa P1, P2, dan P3 terjadi pada tahun 2015. Maka, atas penjualan tanah ke entitas anak, PTP melaporkan keuntungan sebesar 100 juta rupiah atau 1 miliar dikurangi 900 juta rupiah. Sedangkan PTS membukukan keuntungan penjualan tanah sebesar 200 juta rupiah yang diperoleh dari 1 miliar 200 dikurangi 1 miliar. Keuntungan atas penjualan tanah dari entitas anak yang diakui PTP sudah terrealisasi karena tanah sudah dijual ke PTS ke perusahaan non-afiliasi. Selain itu, tanah juga tidak akan muncul di laporan keuangan PTP, PTS maupun laporan keuangan konsolidasian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada jurnal tambahan yang perlu dibuat oleh PTP dan tidak terkait dengan transaksi hulu penjualan tanah tersebut.
Untuk kepentingan penyusunan laporan konsolidasian juga tidak ada jurnal eliminasi yang perlu dibuat. Dampak jurnal eliminasi skenario 1 terhadap laporan keuangan konsolidasi terjadi sebagai berikut. Skenario 2 P1 dan P2 yang terjadi pada tahun 2015 dan P3 pada tahun 2016. Maka keuntungan atas penjualan tanah yang dibukukan PTP sebesar 100 juta belum terrealisasi karena sampai akhir periode tanah tersebut masih berada di PTS. Sebagai akibatnya, PTP harus melakukan pencatatan untuk menangguhkan keuntungan penjualan tanah sebagai berikut. Pertama, jurnal pada saat mencatat keuntungan yang belum terrealisasi. Bagian laba atas entitas anak debit senilai 100 juta rupiah. Kemudian kredit investasi pada entitas anak, kredit senilai 100 juta rupiah. Kedua, jurnal mengeliminasi sebagai nilai perolehan tanah dan keuntungan penjualan tanah. Pertama, keuntungan penjualan tanah di debit senilai 100 juta rupiah, kemudian tanah kredit senilai 100 juta rupiah. Untuk presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh Dika. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Diki Wahyu Darmanto. Untuk pembahasan selanjutnya, di sini akan melanjutkan mengenai dampak jurnal eliminasi skenario 2 terhadap laporan keuangan. Untuk jurnal pencatatannya itu sebagai berikut. Pada akun tanah untuk PTP-nya tidak ada, untuk PTS-nya senilai 1 miliar rupiah, sebelum konsolidasi senilai 1 miliar rupiah, eliminasi senilai 1 miliar rupiah, konsolidasinya senilai 900 juta rupiah. Untuk akun berikutnya terkait keuntungan penjualan tanah, PTP-nya 1 juta rupiah, PTS-nya tidak ada, sebelum konsolidasi 100 juta rupiah, eliminasi senilai 1 juta rupiah, untuk konsolidasinya tidak ada. Pada bab selanjutnya yaitu mengenai skenario 3 ataupun P3 saja yang terjadi pada 2015, P1 dan P2 telah terjadi pada 2014. Pada periode sebelumnya, PTP mengakui keuntungan atas penjualan tanah ke PTS sebesar 100 juta rupiah. Maka keuntungan tersebut masih dimiliki oleh PTS. Oleh karena itu, keuntungan dari penjualan tanah tersebut baru terrealisasi pada 2015, sehingga PTP harus membuat pencatatan untuk mengakui keuntungan penjualan tanah yang telah terrealisasi. Untuk jurnal pada mencatat keuntungan yang telah terrealisasi, untuk investasi pada entitas anak di debit senilai 100 juta rupiah. Keuntungan penjualan tanah dikredit 1 juta rupiah. Selanjutnya, jurnal pada mencatat keuntungan transaksi hulu yang telah terrealisasi. Investasi pada entitas anak senilai 1 juta rupiah di debit, keuntungan penjualan tanah di debit senilai 1 juta rupiah, dikredit senilai 1 juta rupiah. Selanjutnya, dari jurnal eliminasi skenario 3 terhadap laporan keuangan konsolidasi pada akun tanah, yaitu pada PTP, PTS, sebelum konsolidasi, eliminasi, dan konsolidasi tidak terjadi pencatatan laporan keuangan. Dan selanjutnya pada keuntungan penjualan tanah pada PTP tidak ada, pada PTS senilai 200 juta rupiah, untuk sebelum konsolidasinya senilai 200 juta rupiah, eliminasi senilai 1 juta rupiah, dan untuk konsolidasinya senilai 300 juta rupiah. Selanjutnya, membahas mengenai transaksi hulu penjualan aset tetap tidak disusutkan. Untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang bagaimana prosedur konsolidasi, letaknya terdapat pada transaksi hulu penjualan aset tetap tidak disusutkan atau tanah, yang mana digunakan contoh yang melanjutkan contoh di sebelumnya dengan transaksi penjualan tanah oleh entitas induk ke entitas anak. Ada prosedur konsolidasi tahun pertama yaitu 2015, pencatatan PT Nusantara 1 Januari 2015 mencatat pembelian saham PT Andalas. Investasi pada PT Andalas di debit senilai 900 juta rupiah, dikas di debit senilai 900 juta rupiah. Pada 31 Desember 2015 mencatat bagian PT Nusantara atas laba bersih PT Andalas. Investasi pada PT Andalas 150 juta rupiah di debit, bagian laba atas PT Andalas dikredit senilai 150 juta rupiah. Untuk penghitungannya 200 juta rupiah dikali 75%.
pada 31 Desember 2015 mencatat bagian PT Nusantara atas dividen dari PT Andalas, sehingga kas didebat senilai Rp37.500.000. Investasi pada PT Andalas dikredit senilai Rp37.500.000. Untuk penghitungannya, 50 juta dikali 75%. Dan selanjutnya pada 31 Desember 2015 mencatat keuntungan transaksi hulu yang belum terrealisasi. Untuk bagian laba atas PT Andalas didebit senilai Rp30 juta. Investasi pada PT Andalas dikredit senilai Rp30 juta. Jurnal eliminasi 2015. Jurnal pada mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas. Saham biasa didebat senilai Rp800 juta. Saldo laba didebat senilai Rp400 juta. Bagian laba atas PT Andalas didebat senilai Rp120 juta. Bagian laba kepentingan non-pengendali didebat senilai Rp50 juta. Dividen diumumkan dikredit senilai Rp50 juta. Investasi pada PT Andalas dikredit senilai Rp952.500.000. Kepentingan non-pengendali dikredit senilai Rp33.500.000. Jurnal pada mengeliminasi keuntungan penjualan antara PT Nusantara dan PT Andalas. Investasi pada PT Andalas didebat senilai Rp30 juta. Tanah dikredit senilai Rp30 juta. Pada poin berikutnya yaitu mengenai transaksi hilir penjualan aset tetap tidak disusutkan. Dalam memperoleh pemahaman secara komprehensif tentang bagaimana prosedur konsolidasi yang melibatkan transaksi hulu terkait penjualan persediaan, haruslah digunakan ilustrasi yang sama seperti contoh sebelumnya, dengan penyesuaian saldo pada beberapa akun yang terkait dengan transaksi penjualan persediaan oleh entitas anak, entitas lainnya. Selanjutnya pada transaksi penjualan jasa. Entitas induk dan entitas anak sering terlibat dalam transaksi penjualan jasa. Entitas induk memberikan jasa kepada entitas anak, ataupun sebaliknya. Seperti halnya dengan transaksi penjualan persediaan, dampak transaksi penjualan jasa antara entitas induk dan entitas anak juga harus dieliminasi. Eliminasi untuk transaksi penjualan jasa tidak sekompleks eliminasi untuk transaksi penjualan persediaan. Dalam transaksi penjualan jasa, pendapatan jasa yang diakui oleh entitas induk atau entitas anak akan menjadi beban anak atau entitas induk pada nilai yang sama, sehingga tidak terdapat keuntungan yang belum terrealisasi atas transaksi tersebut. Oleh karenanya, eliminasi yang dibuat hanya menghapus akun pendapatan jasa dari beban. Pada ilustrasi komprehensif, ilustrasi tersebut memaparkan atau memberikan gambaran secara komprehensif mengenai dampak transaksi penjualan, pendapatan dan jasa, baik transaksi hulu maupun hilir. Dan juga terdapat penyusunan laporan keuangan konsolidasi. PT Pandawa telah melakukan pembelian 50% saham PT Satria pada 1 Januari 2015 seharga Rp800 juta. Pada tanggal tersebut, nilai wajar kepentingan non-pengendali sebesar Rp200 juta. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa total nilai PT wajar PT Satria adalah Rp1 miliar. Nilai aset bersih PT Satria pada 1 Januari sebesar Rp800 juta. Perhitungan diferensial dan akuisisi dari PT Pandawa terhadap PT Satria dapat diajukan melalui perhitungan berikut. Pada nilai akuisisi oleh PTP ditambah nilai wajar dikredit senilai Rp1 miliar. Untuk kepentingan pengendalinya bisa tercatat laporan keuangan. Pada nilai tercatat aset bersih PTP untuk saham biasanya Rp500 juta di debat, saham labanya Rp300 juta di debat. Untuk selisih diferensialnya yaitu dikredit senilai Rp200 juta. Diferensial yang disebabkan oleh adanya perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku beberapa aset PT Satria sebesar Rp150 juta, sedangkan sisanya merupakan goodwill. Berikut perincian dari total diferensial tersebut. Diferensial untuk persediaannya Rp25 juta, tanah Rp75 juta, bangunan Rp50 juta, dan untuk goodwillnya Rp50 juta. Berikut presentasi dari kelompok kami mengenai transaksi entitas induk dan entitas anak ataupun aset tetap yang tidak disudutkan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada penyampaian yang ataupun pembahasan materi mengenai materi tersebut masih dirasa kurang, semoga bisa menjadi pembelajaran buat kita untuk terus menggali materi-materi mengenai akuntansi konsolidasi.
Sekian, terima kasih dari saya dan juga Diki Wahyu Darmanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.